Arsenal mendapatkan seorang defender yang cukup berkualitas ya. Dan kalau gue lihat dia berapa kali main di Bundesliga ya. Kalau big match kan gue nonton Bundesliga kan. Itu memang ini menjanjikan ini. Yo guys, ketemu lagi sama gue Audi Ramantio di channel Audibal, Audi Diskusi Bola Abal-Abal. Kembali lagi nih ketemu sama gue dan gue masih tampilin dengan batik ya, alias gue masih di kantor nih ya, karena ya settingan ruangannya kan kayak begini kan. Kalau rumah gue kan belakangnya tembok putih, ini masih dalam kantor gue ya. Oke, kita akan bahas mengenai back barunya Arsenal yaitu Piero Hincapié. Ini bacanya ya mungkin beberapanya ada yang masih baca Hincapi, Hincapai. Nggak. Kalau gue nonton Bundesliga, komentator itu nyebut dia tuh Piero Hincapié. Oke. Jadi Piero Hincapié ini back baru yang didatangin dari Bayer Leverkusen dari Ekuador. Harganya itu ya cukup ekonomis lah ya menurut gue ya, 52 juta. Tapi dia itu didatangin dengan skema peminjaman dulu selama 1 musim, kemudian kewajiban membeli di tahun depan. Harganya ya 52 juta euro. Ya dibilang ekonomis ya sebenarnya ada beberapa yang mikir itu agak mahal, tapi untuk back yang masih muda terus pernah juara Bundesliga dengan rekor unbeaten di FB Pokal juga, ya ini layak sih ya. Karena kalau kita lihat kualitasnya si Hincapié ini, dia pemain menurut gue ini salah satu pemain yang underrated ya, bagus dan gak baik yang ngincar sayangnya gitu kan. Arsenal ini pintar ngeliat market ya, jadi Hincapié ini tuh memang punya kualitas ya, dia udah teruji di Bundesliga, juara Bundesliga sampai ke final Europa League, main di Champions League ya, berarti kan ya pengalaman Eropanya juga udah lumayan kan. Cuma nggak banyak nih yang ngincar dia nih. Sebenarnya dulu Liverpool pernah ngincar Hincapié ini, cuma nggak begitu serius. Akhirnya Arsenal yang ngedapetin setelah cederanya William Saliba dan dijualnya Jakub Kiwior, diputus kontraknya Takehiro Tomiyasu. Artinya kalau sebelum ada Hincapié ini berarti back tengahnya Arsenal, technically ya, back tengah Arsenal itu cuma ada Saliba, Gabriel Magalhaes, sama Mosquera ya. Sebenarnya kan Ben White sama Jurriën Timber tuh bisa main back tengah ya, dua-duanya ya. Cuma kayaknya Arteta ini tidak memplot mereka berdua sebagai back tengah, tapi tetap jadi back kanan. Makanya akhirnya dibelilah itu Piero Hincapié, terutama setelah William Saliba cedera. Nah mungkin beberapa dari lu masih belum terlalu mengenal Piero Hincapié ini pemain kayak apa, apalagi yang nggak terlalu ngikutin Bundesliga dan juga Bayer Leverkusen ya. Oke, ini sedikit aja gue singkat, tapi sebelumnya gue minta lo nih untuk subscribe dulu channel Audibal. Ayo bantu gue untuk grow YouTube ini supaya menjadi lebih baik guys. Dan artikel tentang Piero Hincapié ini udah gue post dan sudah dipublish juga di IDN Times ya. Linknya ada di deskripsi nih. Lo bisa masuk ke link yang ada di situ. Di situ ada artikel mengenai profil lengkap dan rekam jejak karirnya Piero Hincapié. Jadi jangan lupa untuk visit artikel gue di IDN Times. Oke? Udah subscribe? Udah like nih? Belum nonton udah like aja ya. Oke, yang penting udah subscribe ya. Kita lanjut yuk masuk ke topik pembahasan utamanya. Piero Hincapié ini pemain Ekuador kelahiran 9 Januari 2002, usianya 23 sekarang ya. Dia dulu main di Independiente del Valle. Tapi uniknya nih, Hincapié itu mengawali karir sepak bolanya bukan sebagai pesepak bola lapangan, bukan juga sebagai pesepak bola jalanan seperti pemain-pemain Amerika Selatan pada umumnya. Hincapié ini dulunya itu pemain bola pantai. Jadi waktu dia masih kecil ya kan, karena rumahnya ini memang di daerah pesisir pantai ya, kotanya tuh kan Esmeraldas ya. Jadi ini daerah di pesisir pantai Ekuador. Nah di situ dia ikutlah klub lokal, main sepak bola pantai, menangin beberapa turnamen lokal. Tapi akhirnya dia serius buat berkarir di sepak bola profesional ya, sepak bola lapangan maksudnya. Nah dia mengawali karir itu dari Akademi Norte America dan Deportivo Azogues. Nah barulah dia dilirik tuh sama
salah satu klub besar di Ekuador. Kalau klub besar di Ekuador itu kan ada yang namanya LDU Quito, Nacional. Nah, ini salah satu juga nih, Independiente del Valle. Ini mesti disebutin ya, Independiente del Valle, karena kalau Independiente doang itu ada klub di Argentina namanya Independiente ya. Jadi ini mesti disebutin nama lengkapnya, Independiente del Valle. Itu di usia 14 tahun ya Hincapié ke sana. Nah, karena itu meroket cukup cepat si Hincapié ini ya, karena dia tuh langsung masuk ke Ekuador U17 ya. Padahal tantangan yang dihadapi ini nggak mudah. Dia ini harus commute ya, harus menempuh perjalanan 7-8 jam dari rumahnya dia sampai ke pusat pelatihannya Independiente. Jadi setiap hari dia kayak gitu tuh. Ya, tapi itu paid off karena ini langsung masuk ke di Independiente U17 dan gak lama kemudian dia ini ikut timnas Ekuador U17 di Piala Dunia U17 2019. Nah, disinilah karirnya dia ini mulai meroket karena dia main bagus di situ. Kalau kita lihat ya catatannya si Hincapié di Piala Dunia U17, dia main 90 menit full dari fase grup sampai 16 besar ya. Si Ekuador ini kalah sama Italia 0-1 di 16 besar. Tapi overall si Hincapié ini nggak pernah absen dan dia selalu main full 90 menit, artinya dia nggak pernah diganti. Nah, kenapa Piero Hincapié ini karirnya di timnas ini juga cukup cepat? Karena Hincapié ini ngambil langkah yang cukup ekstrim dalam karirnya. Dia itu udah merantau ke Argentina. Ya, jadi dia dari Independiente del Valle, dia cuma mencatat 6 pertandingan ya. 5 pertandingan di U20 Libertadores, satunya lagi di Liga Pro Serie A. Jadi cuma sekali nih main di tim utama Independiente del Valle. Akhirnya dia merantau ke Argentina. Dia gabung sama CA Tellers ya. Jadi dia gabung sama CA Tellers, kemudian disitulah karirnya mulai meroket. Di musim 2020 dia main dalam 3 pertandingan. Ya, 3 pertandingan, 2-nya ini di Copa Argentina, satunya lagi di Copa Maradona. Ya, cuma dari itu kan karena 2020 itu kan ada Covid ya, jadi kepotong. Mulailah dia lebih sering main itu di musim 2021. Tapi itu pun kayaknya belum yang inti-inti banget nih di liga utamanya ya, karena 12 pertandingan di Copa de la Liga, kemudian 1 pertandingan di playoff-nya, sama 6 pertandingan di Copa Sudamericana. Nah, kayaknya 6 pertandingan di Sudamericana ini nih yang menarik perhatiannya pelatih timnas Ekuador, sehingga masukin dia ke timnas senior di Copa America 2020 yang diselenggarakan pada 2021. Kalau kita lihat tadi ya, 2019 itu dia masih ikut Piala Dunia U17. Berarti dia kan masih di level U17 ya, usia 16 tahun ya, 17 tahun. Nah, 2021 dia udah masuk ke tim inti. Berarti kan cepet banget ya. Dia dari 2021 mungkin usianya dia, karena dia kelahiran 2002, berarti 2021 itu usianya dia itu 19 ya, 19 tahun, main di Copa America 2020 ya, dan full 90 menit dari fase grup sampai perempat final ya, dan nggak diganti sama sekali. Ini kan cukup impresif ya untuk pemuda usia 19 tahun langsung main di timnas senior. Dia cuma ikut timnas junior itu di U17 doang ya. Disinilah Piero Hincapié ini menarik perhatian Bayer Leverkusen. Akhirnya dia didatengin sama Bayer Leverkusen itu di tahun 2021, musim panas ya. Dan hebatnya lagi, dia langsung main jadi pemain inti. Kenapa? Karena dia langsung mencatat 27 pertandingan di Bundesliga dan 6 pertandingan di Europa League ya. Untuk perantau dari Amerika Selatan usia 19 tahun itu langsung bisa main di tim intinya Bayer Leverkusen. Wah, itu udah wow, ya kan, udah wow banget ya. Dan di musim selanjutnya dia bahkan main 30 pertandingan, 8 di Europa League, 5 di Liga Champions ya. Jadi ini karena cepet banget nih si Hincapié ini naik ya. Di 2023-2024 waktu si Bayer Leverkusen juara Bundesliga dan DFB Pokal dengan rekor tanpa terkalahkan, Hincapié itu main 26 pertandingan di Bundesliga, di DFB Pokal 5 pertandingan, dan Bayer Leverkusen kan sampai ke final Europa League ya, kalah sama Atalanta di situ. Itu dia main 12 pertandingan loh. Jadi Hincapié ini nih termasuk back muda yang benar-benar diandelin banget, terutama waktu era Xabi Alonso. Dan di musim kemarin
ya dia main inti 32 pertandingan, 9-nya di Champions League, 3-nya di DFB Pokal, dan catatan golnya 2 gol 2 assist di Bundesliga. Nah ini kan dari rekam jejak karirnya kan berarti Hincapié ini bukan back yang nggak berpengalaman dong main di kompetisi antar klub Eropa. Di Europa League udah, bahkan sampai final, di Champions League juga udah, di Bundesliga udah pernah juara bahkan. Jadi kalau di harga 52 juta secara rekam jejak karirnya di usia 23 tahun, wah itu udah paten itu. Nah, gimana dengan kualitasnya? Ini kita coba baca dulu nih testimonial dari pendahulunya di Bayer Leverkusen, Xabi Alonso sama Simon Rolfes ya. Jadi kalau dari Xabi Alonso, dia bilang nih di official website Bundesliga, dia ini termasuk Hincapié ini termasuk modern defender. Dia bisa main sebagai back tengah, tapi kita sering mengandalkannya sebagai back tengah sisi kiri dengan sistem 3 back. Tapi Hincapié ini juga bisa main dengan sistem 4 back juga. Nah, Hincapié orangnya pemain yang agresif, decision making juga bagus. Ketika dia megang bola, dia tahu kapan harus melepaskan diagonal, umpan diagonal, kapan dia harus dribble, kapan dia harus umpan pendek. Dan ini ditambah lagi dengan pernyataan dari Simon Rolfes ya, waktu Piero Hincapié ini begitu tenangnya dan agresif ketika berduel dengan pemain-pemain papan atas seperti Lionel Messi, Mohamed Salah, ya kan, dengan usia semuda itu dia nggak gentar gitu loh menghadapi pemain-pemain seperti Salah dan Messi. Yaitu membuktikan betapa bagusnya kualitas Hincapié dari segi kedewasaan. Nah dari inilah mungkin ya Arteta ini tergugah gitu kan untuk merekrut Pierre Hincapié. Kalau dari statistiknya nih ya, statistiknya kita lihat dari statistik defensifnya di Bundesliga musim 2024-2025. Tackle-nya dia menang 40 kali dengan persentasenya 76,9 ya, atau 77%. Kemudian duel won ya, ini menang duel fisik 165, duel udara 66 kali menang, melakukan 32 intercept. Nah, kemudian untuk passingnya dia melepas 1772 passing dengan persentase akurasinya sampai 89,4%. Dan dia cetak 2 gol ya musim kemarin, ngelepasin 22 shot tendangan dan 3 diantaranya on target. Ya dia defender ya, jadi dia nggak wajib cetak gol. Tapi intinya Arsenal mendapatkan seorang defender yang cukup berkualitas ya. Dan kalau gue lihat dia berapa kali main di Bundesliga ya. Kalau big match kan gue nonton Bundesliga kan. Itu memang ini menjanjikan ini. Karena dia bisa main di 4 back, dia bisa main 3 back. Waktu pertama kali dia datang di Bayer Leverkusen, itu kalau nggak salah Gerardo Seoane ya pelatihnya, itu nggak main 3 back, itu main 4 back. Bahkan waktu awal Xabi Alonso tuh masuk ke Bayer Leverkusen, itu kan mainnya 4 back dulu, baru setelah itu sejalan pertandingannya dia main 3-2-2-3 ya kan Xabi Alonso. Dan Hincapié ini cukup fasih main di back tengah sisi kiri ya, maupun dia sebagai back tengah di tengah. Nah jadi kalau dia masuk ke sistemnya Arsenal nih ya, dia bisa berduet ya barengan sama Gabriel atau sama Mosquera bahkan, dan dia bisa memberikan kedalaman skuad. Karena kalau misalkan daruratnya ini dia harus ditaruh di back kiri ya, dia bisa jadi back kiri. Nah, Arsenal ini punya stok back itu yang bisa main di banyak posisi. Tadi kan gue bilang ya, Julian Timber sama Ben White itu bisa main jadi back tengah, tapi mereka akhirnya dipaut sebagai back kanan. Nah, Riccardo Calafiori itu kalau di timnas Italia main back tengah, tapi kalau di Arsenal dia main back kiri. Artinya dia juga bisa nih main di back tengah nih. Jadi secara kedalaman skuad Arsenal di lini belakang itu udah kuat banget nih. Apalagi dicampur sama Hincapié, dia bisa main dari tengah, bisa main di back kiri, bisa main di sistem 4 back, bisa main di sistem 3 back. Ini memberikan nilai tambah dong, ya kan? Artinya Hincapié secara adaptasi dia bisa lebih cepat karena dia datang dari Amerika Selatan di usia 19 tahun, dari Seattle ke Bayer Leverkusen, dia bisa langsung jadi pemain inti. Nah, gue harap dia di Arsenal juga bisa langsung jadi pemain inti dan men-challenge Gabriel Magalhaes dan juga William Saliba untuk mendapatkan tempat di tim utama. Kalau misalkan ada back Arsenal yang blunder-blunder nih, harap siap-siap ya. Karena Hincapié siap berebut tempat ya. Bahkan Mosquera aja dalam 2 pertandingan gue lihat ya bareng Arsenal itu mainnya cukup lumayan loh, nggak jelek loh.
Jadi persaingan untuk posisi back tengah Arsenal ini akan sangat seru di musim 2025-2026. Gimana? Sudah mendapatkan sedikit pencerahan dari back barunya Pierre Hincapié, terutama buat fans Arsenal, cukup optimis Hincapié dengan harga peminjaman semusim dan 52 juta di tahun depan worth it atau enggak nih untuk dipertahankan. Tulis di kolom komentar di bawah, oke? Itu aja dari gue ingetin sekali lagi, subscribe channel Audible buat bantu gue grow channel ini, dan juga lu bisa baca lebih lengkapnya profil tentang Hincapié itu di IDN Times, linknya ada di deskripsi. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Dara Mantio, ciao ciao.